manusia merupakan sebaik-baik ciptaan Sang Pencipta, sehingga menempati posisi tertinggi, sempurna, dan istimewa di antara makhluk lainnya, karena ia dikenal sebagai makhluk berpikir, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan yang buruk, yang indah dan yang jelek. Secara terus-menerus manusia dihadapkan berbagai pilihan. Dalam melakukan pilihan ini tentunya manusia berpegang pada suatu pengetahuan. Sebab tanpa pengetahuan yang jelas pasti ia akan jatuh dalam kesesatan Walaupun demikian adanya, terkadang sebagian manusia begitu sulit untuk mengungkapkan informasi, pengetahuan, dan apa saja yang ingin dikomunikasikannya. Hal ini salah satunya dikarenakan tidak tersistematisnya kerangka pikir, yang mana kerangka pikir akan tersistematis ketika ada asal masalah atau objek secara jelas. Sama halnya dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan memperolehnya jika ada aktivitas berpikir yang diiringi dengan cara menelaah atau menganalisa secara kritis. Dipahami, objek merupakan atau menjadi syarat mutlak suatu ilmu, karena objek inilah yang menentukan langkah-langkah lebih lanjut dalam kajian ilmu pengetahuan ini. Adanya objek menjadikan setiap ilmu pengetahuan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Objek filsafat ilmu adalah sesuatu yang merupakan bahan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan. Dalam objek filsafat ilmu ini terdapat dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian keilmuan. Sedangkan objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Objek material filsafat ini mencakup segala hal, baik yang konkret maupun abstrak. Menurut Pujawijatna, objek material filsafat meliputi segala sesuatu dari keseluruhan ilmu yang menyelidiki sesuatu. Senada dengan pendapatnya Pujawijatna, Muhammad Nur berpendapat bahwa objek filsafat itu dibedakan atas objek material dan non-material. Objek material mencakup segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, konkret, fisik, sedangkan objek non-material meliputi hal-hal yang abstrak dan psikis, termasuk juga abstrak logis, konsepsional, spiritual, nilai-nilai, dan lain-lainnya. Louis Katso dalam Burhanuddin Salam berpendapat bahwa lapangan kerja filsafat itu bukan main luasnya, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu apa saja yang ingin diketahui manusia, baik hal-hal yang fisik atau tampak maupun hal yang psikis atau yang tidak tampak. Hal-hal yang fisik adalah segala sesuatu yang ada, baik ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan maupun ada dalam kemungkinan. Sedangkan hal-hal yang psikis atau non-fisik adalah masalah Tuhan, kepercayaan, norma-norma, nilai, keyakinan, dan lainnya. Suatu objek material, baik yang material atau lebih-lebih yang non-material, sebenarnya merupakan suatu substansi yang tidak begitu mudah untuk diketahui, karena di dalamnya terkandung segi-segi kuantitatif berganda, berjenis-jenis, dan kualitatif bertingkat-tingkat dari yang konkret ke tingkat yang abstrak. Sebagai contoh, objek materialnya adalah manusia. Dari segi kuantitatif meliputi banyak jenis menurut ras, suku, ciri khas, dan individualitasnya yang selanjutnya menjadi kompleks dalam setiap perilaku hidupnya. Contoh tersebut menunjukkan bahwa objek material memiliki segi yang jumlahnya tak terhitung, sedangkan kemampuan akal pikir manusia bersifat terbatas. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh pengetahuan yang benar,
dan pasti mengenai suatu objek, maka perlu dilakukan pembatasan jenis objek. Dan selanjutnya titik pandang, artinya dari segi mana objek material itu diselidiki. Lebih dalam lagi, bahwa objek material adalah segala sesuatu yang ada, baik yang ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, maupun ada dalam kemungkinan. Sesuatu yang ada kemudian disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, thinkable, yaitu hal rasional yang berdasarkan pada indrawi. Dalam artian, selama panca indera bisa mengenali atau merasakan hal tersebut, maka itulah hakikat ada dalam objek material. Kemudian yang kedua, unthinkable, yaitu sesuatu yang tidak terfikirkan oleh kita, namun bisa jadi sedang atau telah difikirkan oleh orang lain. Hal tersebut juga merupakan hakikat ada yang bisa menjadi objek kajian filsafat yang merupakan bagian dari objek material. Karena hal yang difikirkan oleh orang lain bisa diteliti oleh kita. Contohnya, mahasiswa belum memikirkan tentang bagaimana ia akan bekerja, tetapi orang lain sudah atau telah memikirkan bagaimana nanti ia akan bekerja. Yang ketiga, untouchable, yaitu sesuatu yang tidak pernah terfikirkan namun diyakini ada. Satu-satunya hal tersebut adalah adanya Tuhan. Tuhan diyakini ada, namun pemikiran kita tidak akan sampai pada esensi pertanyaan-pertanyaan tentang adanya Tuhan. Pada hakikatnya, apapun tentang Tuhan tidak bisa terfikirkan oleh akal. Dua, objek formal filsafat ilmu. Objek formal adalah sudut pandang dari mana subjek itu menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat atau esensi ilmu pengetahuan. Artinya, filsafatnya ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Seperti apa hakikat ilmu itu sesungguhnya, dan bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, apa fungsi ilmu pengetahuan itu bagi manusia. Sebuah ilmu dibedakan dari ilmu yang lain karena objek formalnya. Dengan perkataan lain, dari sudut objek material, beberapa ilmu mempunyai kesamaan, tapi berdasarkan objek formal, ilmu-ilmu itu berbeda. Misalnya objek material berupa pohon kelapa. Seorang ahli ekonomi akan mengarahkan perhatiannya pada aspek ekonomi dari pohon itu. Misalnya, berapa harga buah atau kayunya saat dijual. Seorang ahli pertanian mempunyai sudut pandang yang khusus yang menyangkut pertumbuhan pohon itu. Misalnya, bagaimana caranya agar pohon kelapa itu tumbuh subur. Dan seorang ahli biologi akan mengarahkan perhatiannya pada unsur-unsur yang terkandung dalam pohon, daun, dan buahnya. Seorang ahli hukum, ia akan mengarahkan perhatiannya pada siapa yang memiliki pohon itu. Sehingga dapat dikatakan objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dalam penyelidikan atau pengamatan atau hakikat dari segala sesuatu yang ada.